Mengapa UPH menjadi pilihan utama banyak mahasiswa? Apa saja program unggulan yang ditawarkan oleh UPH? Bagaimana pengalaman mahasiswa UPH dalam mengejar prestasi di bidang akademik dan non-akademik? Nah, apa yang membedakan suasana belajar dan lingkungan UPH dengan perguruan tinggi yang lainnya? Bagaimana UPH mendukung perkembangan karir dan minat khusus mahasiswa? Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Oke, untuk fasilitasnya ada banyak banget. Pertama, kalau kita dari awal UPH Fest itu, kita udah dikenalin ada Grand Chapel di gedung C, dan itu tuh kita ngelewatin perpustakaan. Namanya tuh The Johannes Ontaro di gedung C di lantai 3. Nah, perpustakaan ini tuh enak banget, dia banyak colokan, jadi kayak enak buat mahasiswa kalau mau belajar di sana, mau belajar bareng bisa. Terus kalau ada kelas nanggung juga bisa di sana, kita bisa baca-baca buku, ada yang elektronik, ada juga yang secara langsung gitu, dan bisa dipinjam. Terus ada juga seperti yang di belakang aku ini, ada lapangan olahraga yang gede banget, dan gak cuma itu aja, UPH juga nyediain gym yang gratis, nggak pungut biaya sama sekali, dan juga kolam renang. Jadi itu benar-benar menciptakan keseimbangan ya, antara kita akademik juga didorong, tapi secara kesehatan fisik juga kita disupport dari UPH-nya. Terus mungkin ini hal minor, tapi kurang sering disadarin, tapi semua ruangan di UPH itu ber-AC, dan itu tuh enak banget, jadinya kita nggak perlu takut kita belajarnya jadi nggak kondusif, kita jadi panas atau gimana, jadi itu udah aman banget sama UPH. Terus ada MYC juga, MYC ini tuh ada di deket kantin UPH-nya. Sekalian juga mau bahas kantinnya, makanan-makanan di UPH itu termasuk affordable dan juga enak-enak dan bersih gitu jatuhnya. Jadi kita nggak perlu takut sebagai mahasiswa, apalagi yang anak kos, kita mau makanannya pusing, tinggal ke UPH aja. Terus balik lagi ke topik yang MYC, dia itu tinggal naik, ada tangganya, dan itu tuh kepake buat misalkan nih ada kelasnya yang nanggung antar kelasnya, itu tuh bisa banget kita nyantai di sana, kita belajar di sana, kita review pelajaran kita, karena lagi-lagi di sana tuh ber-AC dan juga ada colokan, jadi kita nggak perlu takut baterai laptop atau HP kita tuh habis. Terus yang paling aku bisa omongin itu aja sih paling. Di UPH sendiri memiliki banyak sekali klub, termasuk Athletic Club, International Committee for Students Club, Art and Band, Lighthouse Singer, Dance hingga Billiard Club. Aku sendiri tergabung dalam Athletic Club. Dalam Athletic Club terdapat kakak-kakak tingkat yang bisa sharing pengalaman dan juga bisa menjadi teman untuk olahraga. Jadi sehatnya dapat, temannya juga dapat. Baik, sebenarnya di UPH tersendiri memiliki banyak sekali UKM. Yang bisa saya sebutkan adalah Lighthouse Singer, Choir, ada juga Nusantara Dance Company, Spirit Dance Company, ada juga Ambassadors of UPH yang saya ikuti sendiri. Di Ambassador of UPH banyak sekali yang saya pelajari, dimulai dari public speaking yang akan sangat berpengaruh kepada karir saya di masa depan, melatih kedisiplinan juga, dan melatih agar di situasi-situasi kritis itu kita bisa menemukan solusi dari masalah-masalah tersebut. Hal itu menurut saya akan sangat berpengaruh di masa depan. Ya, UPH mempunyai beberapa program yang bisa membantu karir saya, mulai dari adanya program magang di dalam 1 semester, kemudian juga ada beberapa penelitian yang bisa didukung oleh UPH dalam mengembangkan beberapa hal yang mungkin saya perlu teliti. Kemudian juga UPH menyediakan student exchange ke luar negeri dengan beberapa negara yang dia bekerja sama dengan salah satu kampusnya. Kemudian juga UPH menyiapkan double degree dengan satu kampus di luar negeri yang disediakan dalam 5 tahun, maka dari dalam 5 tahun kita bisa mendapatkan langsung 2 sarjana. Lalu kemudian dari jurusan saya tersendiri, UPH juga menyediakan Spark Labs yang bisa membantu kami dalam membangun sebuah bisnis nantinya. Sehingga daripada itu bisa membantu karir saya nantinya. Oke,
Oke, sebagai mahasiswa jurusan hukum sendiri yang hari-harinya ke Gedung D, aku udah cukup puas dan menurut aku fasilitas di Gedung D itu udah memadai banget. Pertama-tama aku mau apresiasi dikit ya buat lift yang beroperasi dengan baik. Itu tuh ngebantu banget buat aku dan teman-teman. Jadi dari lantai 1 sampai ke lantai 5 kita nggak usah capek-capek naik tangga dan liftnya itu jarang rusak gitu dan oke banget pokoknya. Terus aku juga mau menyoroti kualitas ruangan kelas yang oke banget dari segi pencahayaannya karena Gedung D itu ada jendela dan jendelanya itu bisa kita buka atau kita tutup sesuai yang kita mau bukanya banyak atau bukanya dikit gitu. Jadi pencahayaannya kita sendiri yang atur. Terus meja kursinya juga nyaman. Habis itu karpetnya juga aku sering mungkin sebulan sekali dibersihin. Habis itu papan tulisnya juga ada. Jadi kalau kita mau belajar tuh enak gitu, kondusif situasinya. Jadi optimal gitu kalau kita mau belajar di sana. Terus nggak hanya itu, jadi tiap kelas-kelas di Gedung D itu ada proyektor. Nah, proyektor di Gedung D itu nggak pernah dari semester awal sampai sekarang itu rusak. Jadi menurut aku udah cukup bagus banget. Jadi media pembelajarannya juga luas gitu. Kita nggak cuman dengerin dosen, tapi kita bisa presentasi dan dosen juga kasih tahu berbagai materi itu bisa dari PPT ataupun dari video yang mau dosennya kasih. Jadi kalau mau ceritain tentang cerita sedikit aku sebagai mahasiswa hukum, aku join organisasi namanya NLMCC, National Law Moot Court Community, dan itu tuh ada di ruangan 309, 3010. Di situ tuh udah ada bajunya, baju jadi hakim, jadi jaksa, jadi penuntut umum. Habis itu juga ada palunya yang kalau kalian suka lihat di TikTok atau di mana kan terkenal tuh palu-palunya. Dan itu tuh tiap hari ada, aku kenal namanya Mas Rudi, dan Mas Rudi ini tiap hari ngebantuin kita untuk ngeberesin sih. Jadi dari segi organisasi, social skill-nya juga kita diasah dari sana. Baik, saya pernah berkonsultasi dengan seorang psikolog yang pernah juga mengajar di UPH. Ia mengatakan bahwa UPH ini sangat mengajarkan kepada inti-inti yang akan sangat dibutuhkan di jenjang pekerjaan selanjutnya. Dan setelah 2 semester saya berada di sini, saya merasakan apa yang dikatakan oleh para psikolog tersebut. Saya pun sangat bersyukur berada di Universitas Pelita Harapan. Ya, UPH membuka beberapa webinar seminar yang tentunya diisi oleh beberapa alumni dari UPH yang bisa membantu memberikan pengalaman kerja, sehingga daripada itu kami mahasiswa yang sedang menjalani kuliah bisa mendapatkan insight baru yang bisa kami tanam agar kami bisa lebih siap lagi untuk dunia kerja nantinya. Dari aku sendiri memiliki 3 alasan. Alasan yang pertama, puji Tuhan aku mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di UPH. Yang kedua, UPH sendiri sudah terakreditasi unggul. UPH sendiri sudah terbukti secara nasional dan internasional. Dan alasan yang ketiga, UPH memiliki background rohani yang kuat. Cara bergabung untuk jadi student athlete di UPH tuh ada beberapa cara ya, kayak kalau gue kemarin tuh ada seleksi juga, terus ada juga beberapa yang di scouting, terus kayak tinggal interview gitu-gitu juga. Jadi tergantung gimana belum pendekatan sama UPH-nya juga sih. Kalau gue sih sempat seleksi kemarin sama di scouting juga. Jadi kayak gitu. Kita sendiri mulai latihan dari jam 5 pagi dan selesai di setengah 7. Kita ada kelas dari jam 7.15 pagi, jadi nggak akan mengganggu jam kelas kita. Terus ada juga kalau kita pengen ikut perlombaan, itu kita dibantu banget dan didukung banget dari UPH-nya juga. Karena di sini kita punya tim sport yang akan memudahkan kita dalam urusan akademik dan juga sportnya. Jadi kita di sini sebagai student athlete itu sangat dibantu dan juga punya tanggung jawab sebagai peranan kita sebagai student athlete. Nah, kita sendiri ada ajang tahunan yang selalu diikutin sama UPH, yakni Liga Mahasiswa, yang dimana kita selalu difasilitasi penuh dari UPH. Oh ya, untuk persiapannya, balik lagi ke tadi yang fasilitas yang kita punya, itu kita punya 3 lapangan.
itu kita bebas pakai, mau dari pagi, siang, sore, gym juga, kolam renang, itu semuanya bisa kita pakai. Dan berdasarkan kita ikut bertahun-tahun, itu kita selalu disupport full untuk ikut di pertandingan nasional. Oke, fasilitas olahraga yang tersedia di UPH tuh ada banyak banget ya. Contohnya kayak sekarang nih, kita kan lagi lapangan basket, terus ada gym, terus ada kolam renang, ada soccer field, terus ada lounge billiard juga di atas sana. Jadi kita banyak banget kalau emang fasilitas buat olahraganya. Terutama kalau misalnya gua kan atlet basket, jadi yang paling sering gua pakai itu lapangan basket sama gym. Nah, yang pastinya kita belajar bisa membagi waktu antara kita harus belajar, antara kita harus latihan, antara kita harus istirahat, antara kita harus makan yang baik. Nah, kita belajar dari student athlete. Dan pastinya kita juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, seperti contohnya yang kayak kita bisa kenal di luar lingkungan UPH, bisa kenal orang-orang baru di UPH-nya, bisa kenal kakak-kakak yang baru yang ikut sebagai student athlete juga, dan itu bisa menambah pengalaman baru di kitanya. Bener banget, di sini kita dapat banyak banget value yang baru kita tahu juga, padahal udah umur 19 tahun, tapi dari SMA belum tentu kita dapat, dari SMP belum tentu dapat. Di sini kita benar-benar dikasih tanggung jawab sebagai student athlete, yang akhirnya nanti kita juga bisa belajar untuk selalu berkomitmen sebagai peran kita. Halo, perkenalkan nama aku Priscilla Paramita Febiana, aku cohort 2020, aku dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, beasiswa UPH. Oke, kalau sepengetahuan aku nih, beasiswa yang ada di UPH tuh yang paling terkenal ada 3 ya. Yang pertama itu beasiswa 100%-nya itu ada di Teacher College sama bagian keperawatan. Kemudian yang satu lagi tuh FBS, itu Founder Beasiswa. Oke, kalau sepengetahuan aku mungkin lebih yang ke beasiswa yang aku dapat ya. Nah, untuk beasiswa yang 100% penuh ini itu ada Teachers College dan juga keperawatan. Nah, untuk spesifikasinya nanti calon mahasiswanya itu akan mengikuti beberapa tahapan seleksi gitu ya. Nah, setelah melakukan pendaftaran nanti kita akan melakukan ujian saringan masuk. Jadi itu kayak tes tertulis gitu secara akademiknya. Kemudian nanti kalau lolos akan diumumkan untuk mengikuti ke tahap selanjutnya lagi. Itu nanti akan ada sesi wawancara. Nah, kemudian kalau lolos ke sesi wawancara, nanti calon mahasiswanya akan mengikuti tes kesehatan. Kemudian nanti masuk ke beasiswanya. Oke, kalau yang aku dapat dari beasiswa ini itu 100% full. Jadi mulai dari akademiknya, tidak membayar UKT dan uang gedung lainnya. Kemudian kita juga mendapatkan fasilitas yaitu tempat tinggal, kemudian makan juga. Itu sih 100% full, jadi tanpa dipungut biaya apapun. Oke, kenapa teman-teman harus pilih UPH? Pertama, seperti yang aku dapetin, buat teman-teman yang mungkin pengen kuliah tapi terhalang dengan biaya-biaya atau latar belakang lainnya, teman-teman bisa banget bisa meraih pendidikan tapi dengan beasiswa yang emang udah ditanggung. Kemudian UPH tuh punya banyak banget channelnya. Jadi untuk selanjutnya kalau teman-teman lulus dari UPH itu bisa punya banyak relasi, kemudian channel untuk bisa bekerja di mana aja tuh punya banyak gitu. Terus kalau aku sendiri karena aku ambil keguruan, otomatis kita bisa melayani banyak banget anak-anak, tapi di berbagai daerah di Indonesia khususnya.
Oke, jadi menurut kami kenapa organisasi-organisasi di UPH itu sangat unik dan menarik adalah karena organisasi yang ada di UPH sangatlah bervariasi dan tentunya sangat berkualitas. Dan juga dari berbagai macam organisasi di UPH, murid-murid UPH dapat menyalurkan bakat dan minatnya melalui berbagai macam program kerja. Dari program kerja tersebut, itu akan membuka peluang baik internal maupun eksternal. Dan juga menurut kami kunci sukses untuk organisasi adalah kita bisa membuat anggota-anggota kami itu menjadi servant leadership. Nah, buat nanti kalian mahasiswa baru, kalian tuh bakal ngikutin yang namanya UPH Fest. Di sana kalian bakal dijelasin secara detail dan secara rinci struktur organisasi dari yang paling tinggi sampai ke yang perintilan-perintilannya. Jadi kalian nggak perlu takut nih kalau kalian kelewatan informasi. Nah, misalkan yang paling tinggi tuh MPM, terus BEM. Nah, BEM ini contohnya kemarin tuh baru ngadain acara Elevate, yaitu tentang mencegah kekerasan seksual. Jadi UPH itu bener-bener peduli banget sama mahasiswanya sampai membuat banyak banget acara, seminar, talk show, workshop yang benar-benar meng-engage kita dan membekali kita untuk nanti kita menghadapi dunia nyata di luarnya. Baik, setelah mengetahui semua tentang sistem pembelajaran, mengenai fasilitas-fasilitas, organisasi dan unit kegiatan mahasiswa, dan banyak lagi yang telah disediakan oleh UPH, gimana ya teman-teman? Udah ngedengerin juga kan testimoni dari para mahasiswa? Udah tertarik belum join UPH?